Pemirsa, dunia kesehatan kembali diguncang oleh kasus yang membuat tercengang setelah publik dikejutkan tragedi balita di Sukabumi, Jawa Barat, yaitu Raya yang meninggal dunia usai banyak cacing gelang yang keluar dari hidung dan juga mulut. Dan kini kejadian serupa menimpa seorang balita di Kabupaten Seluma, Provinsi Bengkulu. Kita lihat datanya, pemirsa. Anak balita ini yaitu Haira Nur Sabrina. Anak balita berusia 1 tahun 8 bulan, balita asal Kabupaten Seluma, di mana tubuh mungilnya itu tiba-tiba mengeluarkan cacing gelang askaris dari mulut dan juga hidung. Dan orang tua Haira kemudian panik dan langsung membawanya ke RSUD Tais, pemirsa, pada Minggu 14 September 2025, sekitar pukul 18 waktu Indonesia bagian Barat. Dan dengan bobot tubuh hanya 8 kilogram, adik Haira ini harus masuk ke ruang ICU dalam kondisi demam tinggi, kemudian batuk berdahak dan juga didiagnosa di awal itu suspek bronkonemoni atau infeksi paru-paru. Namun pada malam hingga pagi harinya situasi semakin mengkhawatirkan, kemudian Haira berulang kali memuntahkan cacing dari mulutnya. Nah, ini yang membuat pihak rumah sakit meningkatkan perawatan intensif. Menurut dokter di RSUD Tais bahwa gumpalan cacing sudah tidak bisa dikeluarkan secara normal sehingga harus dilakukan operasi. Nah, sementara itu kakak dari Haira ini berusia 4 tahun juga mengalami kondisi serupa di mana ada gumpalan cacing di perutnya dan saat itu juga dirawat di rumah sakit untuk menjalani operasi. Sementara itu Dinas Kesehatan Kabupaten Seluma langsung turun tangan menanggapi kasus ini. Kita ke grafis berikutnya. Kabid Pencegahan dan Pengendalian Penyakit atau P2P Dinas Kesehatan Seluma yaitu Ibu Masda menyatakan bahwa ini adalah kasus perdana yang terjadi di wilayah mereka. Maka mereka akan melakukan investigasi ke lapangan apakah di kediamannya ini ada memelihara hewan ternak. Nah, investigasi ini akan dilakukan bersama dengan Puskesmas Sukamerindu dan juga kader Posyandu dengan fokus pada kondisi lingkungan tempat tinggal keluarga pasien. Orang tua balita mengakui bahwa di rumah mereka itu memang terdapat ternak ayam kampung yang dipelihara sendiri. Sementara menurut pihak RSUD bahwa kuku tangan pasien ini penuh dengan tanah. Nah, lalu apa saja penyebab anak cacingan? Kita lihat, pemirsa. Cacingan pada anak itu sering terjadi karena anak belum bisa menerapkan perilaku hidup bersih dan juga sehat dengan maksimal. Nah, jika tidak diobati, penyakit cacingan itu bisa menimbulkan berbagai dampak bagi kesehatan dan tumbuh kembang anak. Faktor yang bisa menjadi penyebab itu diantaranya adalah terkait dengan kebersihan tangan yang kurang, misalnya tidak mencuci tangan sebelum makan ataupun juga setelah memegang benda kotor. Itu bisa memicu masuknya telur cacing ke dalam mulut. Kemudian kontaminasi makanan dan juga minuman dengan mengkonsumsi makanan atau air yang terkontaminasi telur cacing. Terutama yang mentah atau tidak higienis, pemirsa, adalah penyebab umum infeksi. Nah, lingkungan yang tidak sehat, tinggal di daerah dengan sanitasi buruk, kemudian akses terbatas ke air bersih meningkatkan risiko terpapar parasit cacing. Kebiasaan bermain di tanah, anak-anak yang sering bermain di tanah tanpa alas kaki, kemudian lalu menyentuh mulut, ini dapat terinfeksi larva cacing tambang. Kita lihat ke grafis berikutnya, pemirsa, apa saja sebetulnya faktor yang meningkatkan risiko. Nah, menggigit kuku, kebiasaan menggigit kuku itu juga bisa memindahkan telur cacing dari tangan ke dalam mulut. Kemudian juga ada faktor konsumsi daging yang setengah matang. Daging yang tidak dimasak hingga matang sempurna itu berpotensi mengandung telur parasit yang menyebabkan cacingan. Kontak juga dengan hewan ataupun orang yang terinfeksi itu kontak dekat dengan hewan ataupun peliharaan ini bisa menyebabkan atau menjadi cara penularan. Nah, faktor terakhir inilah, pemirsa, yang sejauh ini diduga menjadi penyebab anak balita di Bengkulu ini mengalami cacingan. Namun untuk mendapat kepastian lebih lanjut kita harus menunggu hasil investigasi yang sedang dilakukan oleh Dinas Kesehatan setempat. Lalu sebagai edukasi kepada masyarakat, bagaimana sebetulnya cara untuk mencegah cacingan pada anak? Kita lihat ke grafis berikutnya, pemirsa. Yang pertama adalah biasakan anak itu untuk rajin mencuci tangan dengan air yang mengalir dan sabun selama setidaknya 15 detik. Terutama sebelum makan dan juga setelah BAB ataupun bermain.
Nah, kemudian yang kedua adalah berikan anak obat cacing setiap 6 bulan sekali. Obat cacing ini bisa diberikan sejak anak berusia 2 tahun pemirsa. Kemudian juga adalah bersihkan dan potong kuku anak secara rutin. Ajarkan anak agar tidak menggigit kuku ataupun juga mengemut jarinya. Kemudian jaga kebersihan lingkungan rumah terutama sanitasi dan juga saluran pembuangan air. Serta pastikan ada tempat sampah untuk menghindari penumpukan sampah. Dan yang terakhir adalah gunakan alas kaki karena anak-anak itu perlu memakai alas kaki saat beraktivitas di luar rumah. Terutama di tempat-tempat yang berisiko seperti tanah. Nah, pada kasus meninggalnya anak balita Raya asal Sukabumi akibat cacingan, itu pemerintah sudah menyebut tragedi itu sebagai alarm nasional, mirsa. Namun berselang waktu sekitar hampir 1 bulan saja kembali terjadi lagi anak balita cacingan yang saat ini masih berjuang di rumah sakit. Nah, kita doakan kesembuhan untuk Haira dan juga kakaknya. Dan berikut kita simak pernyataan dari Menko PMK berikut ini, mirsa. Menko PMK Pratikno menyampaikan bahwa kasus anak balita yang seperti terjadi sebelumnya kepada Raya yang meninggal dunia karena infeksi cacing di Sukabumi menjadi alarm nasional. Menko PMK akan menempuh langkah cepat, terukur dan juga koordinasi lintas sektor agar kasus serupa tidak terulang kembali. Nah, kasus cacingan pada anak ini seharusnya menjadi peringatan keras bahwa pencegahan itu tidak boleh berjalan dengan setengah hati saja, pemirsa. Posyandu dan juga layanan kesehatan masyarakat yang seharusnya menjadi garda terdepan seringkali tidak mampu mendeteksi anak berisiko. Entah karena keterbatasan tenaga kesehatannya ataupun juga lemahnya koordinasi. Edukasi kesehatan juga belum menjangkau semua keluarga. Kemudian faktor sanitasi pun juga masih menjadi persoalan besar. Nah, masih banyak keluarga yang tinggal di rumah dengan lingkungan yang tidak layak, bahkan berdampingan dengan kandang ternak. Nah, kondisi ini menciptakan siklus infeksi yang terus berulang. Lebih ironis lagi, obat cacing sebenarnya murah dan tersedia gratis di puskesmas. Tetapi tanpa distribusi aktif dan kesadaran kolektif, anak-anak tetap terjebak dalam lingkaran penyakit yang bisa dicegah ini. Tragedi ini pemirsa harusnya menjadi titik balik keseriusan semua pihak untuk memastikan tidak ada lagi anak Indonesia yang mengalami penyakit yang seharusnya bisa dicegah dengan langkah sederhana. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.